Halo guys, selamat bertemu kembali di channel kita Gerobak Sipil. Pada kesempatan kali ini kita akan coba mendesain sebuah gudang ya. Ini ada sebuah project nih. Ini sebuah gudang, tampilan sampingnya seperti ini ya. Jadi ini tampak belakang, jadi tingginya ini 9 meter ya. Jadi ini kosong. Lalu ini tampak sampingnya ya. Jadi yang bikin spesial bangunan ini adalah ini ada kanopi. Kanopi ini adalah 4 meter ya. Jadi ini tampak sampingnya juga. Jadi ini dindingnya bata. Jadi ini 2 meter adalah pedestal beton ya. Jadi bajanya dari plus 2 meter ke atas ini. Jadi bajanya ini tinggi kolomnya 9 meter. Tingginya elevasi sampai 9 meter, namun bajanya cuma 7 meter ya. Karena ini pedestal 2 meter. Lalu ini ada kanopi 4 meter dari as kolom ke ujung ini 4 meter, cuma nggak kelihatan di sini. Lalu jarak antar kolom ini adalah 777. Ini kurang jelas ya, 7 meter. Ya, nah seperti ini. Jadi ini tampak depannya. Ya, jadi kata lain di sini kosong. Jadi ini adalah kanopi di sini. Jadi karena ini kosong, di sini ada kanopi. Bagaimana cara desainnya itu yang menjadi pertanyaannya. Nah ini spesifikasinya, ini kita baca struktur baja gudang dengan kanopi ya. Tinggi pedestal 2 meter, tinggi kolom baja tadi 7 meter, tinggi puncak 11 meter, beban mati atap 17 kg per meter persegi, beban claddingnya 12 kg per meter persegi, beban hidup atap 20 kg per meter persegi. Jadi kalau kita lihat di sini memang ada cladding ya. Ini claddingnya. Nah, langsung kita desain aja. Kita modeling dulu di sebuah Stapro. Saya buka Stapro-nya ya. Oke, saya new project aja. Saya ketik sini space ya. Kita pilih di mana lokasinya, gudang ya. Lalu di sini namanya gudang dengan kanopi. Lalu saya pilih length unitnya meter dan force unitnya saya pilih kilogram. Saya pilih next di sini. Yes, finish. Oke. Nah, di sini lalu saya edit. Ya, karena di sini adalah 777, lalu ini adalah 18 meter ya. 18 meter itu ini dari 1 ke 2, jadi lebarnya 18 meter. Lalu saya beri X di sini arah ke sana 18 meter ya, dengan jumlah 1. Oke, lalu Y-nya dengan tinggi 2 pedestal, 2 meter pedestal dan 7 meter baja, maka menjadi 9 meter. Saya jumlah 1. Oke, saya oke kan ya. Lalu di sini saya klik. Oke, lalu selanjutnya yang ini. Oke, karena di sini adalah tinggi puncak 11 meter, itu artinya puncak di sini 11 meter. Saya coba masukkan sebuah titik di sini, titik tengah, insert node at midpoint. Oke, jadi dari titik ini ke puncak ini 11 meter, maka ini saya naikin 2 meter. Saya ketik 2 ke arah sumbu Y. Oke. Ya. Kalau ini saya double klik, titik Y 11 meter. Oke. Lalu saya beri perletakan di sini, saya klik di sini, saya pilih pin add. Lalu saya pilih ke sini semua. Saya side
Oke. Lalu ini saya copy ke arah sumbu Z ya, ke arah sumbu Z, karena ini dia 7 meter ya, 7 jadi saya bikin 7 ke belakang. Saya repeat translation ya, repeat Z min 7 sebanyak 3. Oke. Lalu saya beri start di sini. Oke. Sebelum kita lanjutkan, ini saya punya kebiasaan kalau ini saya beri kolom tadi ya. Jadi kolom itu startnya adalah di bawah, warna hijau star ya. Ini juga warna hijau star, lalu raptornya warna hijau adalah star. Jadi dibiasakan star itu dari awal ini ya, dari sini ke sini. Ini pun demikian, dari sini ke sini. Jadi kalau saya klik di sini, ini startnya dari atas ini ya. Jadi ini saya coba delete. Oke, saya copy lagi. Maaf, saya bikin lagi beam, tapi dari bawah, dari sini ke sini. Jadi sudah kebiasaan saya menggunakan karakter itu dari startnya dari pas awal kolom ya. Ini juga demikian, karena ada fungsinya. Jika suatu waktu kita akan butuh taper, maka kita akan butuh satu input taper saja, karena arahnya sama. Oke, lalu saya pergi ke geometri, nih section database ya. Saya masukin profil, ini lambat ya. Saya pilih Japanese, saya pilih di sini Hasep, saya pilih WF 300 150, saya add lagi. Oke, lalu saya pilih di sini tube ya, saya pakai tube 103,2 yang ini ya. Saya add. Yang pertama saya gunakan sebagai kolom, saya assign. Yang kedua saya gunakan sebagai raptor, saya assign. Lalu yang ketiga tube saya gunakan sebagai strat. Oke, saya assign. Oke, kita sudah selesai membuat geometrinya. Coba kita masukin loading. Add, kita berikan beban mati sementara. Maaf, beban mati sendiri ya. Save wake. Saya add lagi di sini. Saya pilih save wake min 1 add. Lalu kita aplikasikan ke semua. Lalu kita pilih analisis print, no print, add. Coba kita analisis apakah ada masalah. Jadi sebelum saya masukin semua beban, kita run dulu, namun kita masukin beban matinya dulu ya. Nah, ini no error, no warning. Jadi sebelum kita masukin beban, jadi kalau sudah kita masukin beban ada error, ada warning, kita akan sulit untuk mencarinya. Oke, ini tidak ada masalah. Lalu kita lanjutkan ke beban berikutnya ya. Oke, namun sebelum kita lanjut beban berikutnya, ini kita coba review kembali modelingnya. Ini sudah 8 meter, ini 9 meter, ini tentu 11, lalu ini adalah 777 dengan totalnya 21. Oke. Nah, kita coba lihat lagi di sini modelingnya. Di sini dijelaskan bahwa kolom ini adalah pedestal 2 meter. Ya. Jadi kita akan masukin pedestal di sini 2 meter. Nah, jadi saya akan insert node di sini. Saya klik kanan, insert node, saya beri 2 ya, karena tadi startnya dari bawah ya, langsung saya beri 2 di sini. Oke. Nah, ini dia sudah bisa ya. Saya double klik, sudah 2 meter. Oke. Jadi yang ini adalah beton. Oke, lalu kita masukin beton di sini. Saya pilih use refine ya. Saya pilih rectangle di sini. Ya. Kita akan pilih konkret di sini. Saya akan coba pakai
dengan YD nya karena ini 300 ya, saya beri mungkin 0,5, dan ZD nya saya beri 0,4. nanti kita akan coba lihat kembali ya. Oke, ini saya coba aplikasikan, saya assign. Oke, coba kita lihat nih. Ini saya perkecil, saya pilih satu aja dulu. Oke, ini. Oke, seperti ini ya, teman-teman. Ini jelas ya. Oke, jadi ini pedestal dari konkrit dan ini baja. Oke, namun karena ini adalah pedestal dan ini konkrit, nah tentu di sini tidak pin ya. Jadinya supportnya kita ganti menjadi fix. Saya add di sini, saya aplikasikan ke sini. Oke. Lalu jika kondisi seperti ini adalah tidak ada release, itu artinya perletakan antara pertemuan antara atau koneksi antara kolom dengan beton adalah harusnya jepit. Oke, harusnya jepit. Ya, jika jepit tentu pedestal ini harus lebih gede lagi. Nah, sekarang kita aplikasikan bagaimana dengan kolom ini menjadi sendi. Caranya saya pilih spek di sini. Ya, saya pilih beam, saya pilih star. Kenapa star? Karena ini memang star ya. Terus karena ini adalah star dari bawah, warna hijau di bawah. Oke, saya ulang kembali. Saya pilih spek beam, saya pilih star ya. Saya akan rilis yang ini MZ. Saya add. Oke, harus aplikasikan ke kolom ini semua. Oke. Lalu kita aplikasikan lagi. Jadi kalau modeling kita akan rubah-rubah, tentu surveinya akan acak-acakan begini ya. Jadi kita lihat lagi, kita aplikasikan kembali. Lalu kita coba analisis run lagi. Apakah ada masalah di modelingnya? No error, no warning. Oke, done ya. Oke, sekarang kita lanjut ke pembebanan ya. Kita baca kembali speknya di sini. Beban mati atap 17, beban cladding 12 kg per meter persegi, beban hidup atap 20 kg per meter persegi. Oke. Kita masukin beban mati atap. Saya add di sini, pilih D di sini, lalu saya beri D atap. Saya add. Oke, karena di atapnya adalah beban mati atap 17 kg dan tinggi jarak ini adalah 7 meter, maka 119 saya add di sini. Saya pilih member load min 119, saya pilih GY, saya add, kita aplikasikan ke sini, saya assign. Lalu di cladding add, saya add, dan jadi saya berikan di sini, saya add, saya pilih beban member load ya, di sini saya beri minus 84 ya, tentu dengan GY ya. Add, lalu saya aplikasikan ke kolom ini. Oke, saya assign. Oke, sebelum kita lanjut, kita coba running apakah ada masalah. Oke, tidak ada masalah. Nah, kita mau tahu apakah profil ini kuat dengan beban matinya dulu, maka kita beri beban kombinasi ya. Nah, beban kombinasi saya pilih general load, saya add di sini, saya pilih load generation, maaf, beban kombinasi, saya beri D ya. Senilai 1,4 ya, karena beban kombinasi D nya adalah 1,4 ya. Lalu saya beri load list.
loading, saya beri load di sini ya, saya pilih yang ini dia. Oke, ini kayaknya saya harus edit ya, 1,4 karena dari 1,4 ini saya beri 1,4. Change. Oke, kita coba analisis run dan oke, kita lihat apakah ada di sini. Belum ada yang namanya, kita belum bisa cek rasio. Mengapa? Karena kita belum masukin yang namanya design command. Kita belum masukin command check code ya. Oke, kita belum cek code. Code yang kita pakai ASC 36010 di sini. Saya default, saya assign, kita ikutin aja. Oke, lalu saya coba analisis run. Oke, oh ada 8 error, 8 warning. Apa itu? Kita coba lihat. Error member design file for member 1 2 3 5 6 7. Jadi coba kita lihat member 1, member 2, member 1, member 2. Kita coba select my list beam ya. Beam 1 ini konkret, beam 2 konkret, 3 maaf, jadi dia bilang apa aja. Error 1 2 5 6 9 10 1 2 5 6 9 10 ya, 5 6 9 10. Nah ini konkret semua ya. Nah mengapa demikian? Karena kita cek code-nya adalah total, dia juga kita cek code konkret, padahal ini cek code untuk steel. Jadi kita harus uncheck code dulu ini ya. Saya pilih, saya select, saya pilih check code di sini, lalu toggle. Oke, lalu kita analisis run. Nah sekarang no error, no warning. Oke, lalu sini sudah bisa kelihatan unit checknya. Nah ini rasionya. Jadi dengan kata lain, ini coba kita double klik. Load 4 ya. Jadi load 4 itu adalah load kombinasi. Yang 4 ini 1,4D. Namun sebelum kita lanjut, kita coba cek lagi di sini ya, yang terkadang suka dilupakan. Saya kembali ingatkan lagi di sini. Kita sudah beri yang namanya namun sebelum kita lanjut ya, yang sering terlupakan adalah kita akan menggunakan 1,4D. Ini artinya adalah pembebanan RFD ya. Kita cek di sini ya, kita harus menggunakan kode metode RFD juga. Jadi caranya di perform analysis di sini sudah kita pakai kode ASC ANIPET 2010. Di sini saya enter, saya beri metode RFD. Oke ya. Jadi saya save. Oke, saya analisis run. Coba kita lihat. Dan oke, jadi memang tidak aman ya. Oke. Jadi sebelum kita lanjutkan beban hidupnya, jadi kita lihat dulu bahwa struktur ini tidak aman dengan beban mati ya, 1,4D. Oke. Nah, kita kan tahu bahwa Raptor ini di sini ada purlin. Di mana jarak purlin itu adalah biasanya 1,2 meter dan kolom juga ada claddingnya di sini dengan jarak 1,2 meter. Itu artinya kita bisa memakai LY ya. LY, saya pilih ke general. Maksud saya pilih ke design ya. Lalu saya pilih di sini define parameter. Saya pilih LY ya, ini LY, lalu saya beri 1,2. Jadi sumbu arraynya terkekang oleh purlin sejarak 1,2 meter. Saya add di sini
lalu saya aplikasikan ke Raptor, dan kolom saya assign. Oke, kita cek kembali di sini editornya. Di sini muncul parameter 2 ya, jadi kita nggak perlu, ini saya hapus ya. Dan ini LY saya harus cut, kita pindahkan ke bawah metode RFD ya, jadi dia harus berada di atas check code ya, jadi LY ini harus berada di atas check code. Oke, saya save. Oke, coba kita analisis run dan oke, nah jadi di sini kolomnya sudah aman. Namun yang ini, yang Raptor belum aman ya. Kita coba double klik, saya lihat di sini akibat 4 ratio 1,4 fail ya. Oke, untuk mempersingkat waktu kita akan coba perbesar kembali R2 ya. Saya ganti menjadi WF 350 ya. Saya analisis run. Oke, dan oke, sudah aman ya. Aman ya. Cuman ini kolomnya masih WF 300, Raptornya 350. Jadi tidak ketemu di jointing ya. Jadi ini baiknya kolomnya juga saya perbesar menjadi WF 350. Oke, saya cek di sini. Oke, sudah pasti aman ya. Kita run aja lagi. Oke, dan oke, seperti ini. Oke, nah sekarang kita coba masukin beban hidupnya. Apakah aman dengan itu? Ya, load. Ya, jadi yang ini karena sementara saya delete sekarang. Ya, sekarang saya masukin beban hidup. Add di sini, saya pilih live. Ya, kita baca lagi beban hidupnya adalah 20. Ya. LR ya, atap. Saya add di sini. Jadi karena bebannya 20 dengan jarak 7 meter maka 140. Saya add memberload min 140 ya, saya pilih GY di sini add. Jadi yang ujung-ujung Raptor juga saya masih beri beban yang sama. Jadi yang ujung-ujung ini saya tidak beri setengahnya, jadi saya beri full ya. Oke, sudah masukin beban hidup dan beban mati ya. Kita coba beri kombinasi ya, define kombinasi. Saya beri di sini D, artinya saya akan masukin beban mati semua. Ini saya masukin yang D nya aja. Oke, saya add. Oke, ini D doang. Lalu saya masukin lagi kombinasi 1, yaitu 1,4 D. Lalu saya pilih yang 5 ini aja. Saya pilih di sini 1,4 ya. Yang nomor 5 aja saya pilih. Saya masukin ke kanan, saya add di sini. Oke, lalu saya add lagi, saya beri kombinasi 1,2D tambah 1,6 LR. Oke, 1,2D, saya pilih 1,2D sini. Saya pilih nomor 5, add di sini. Lalu 1,6 untuk LR-nya saya pilih nomor 4. Saya klik di sini, saya add. Oke, dan ujung. Oke, selanjutnya kita masukin load list ya. Command loading load list, yaitu yang ini 6 dan 7. Pindahkan ke kanan. Oke, coba kita analisis. Mungkin load listnya perlu kita cek kembali nanti. 0 error, 0 warning. Dan ini coba kita baca ya. Saya double klik beban 7 di sini ya, jadi ini kalah akibat beban 7.
Oke, jadi beban 7 itu adalah beban kombinasi 1,2D tambah 1,6 LR. Ya, artinya tadi waktu 1,4D dia aman ya. Sekarang 1,2D tambah 1,6 LR dia tidak aman. Jadi artinya dia mati, kalah gara-gara beban hidupnya. Nah, caranya bagaimana? Kita perbesar lagi. Kita coba tidak usah perbesar, kita tambah horns-nya aja di sini. Ya. Kita beri horns di sini. Ya. Karena inilah 350, saya coba masuki horns di sini dengan sejarak 1 meter ya. Jadi saya insert knot di sini, insert knot. Saya pilih 1 meter. Saya oke kan? Jadi di sini sudah ada batang dengan 1 meter. Ya, lalu saya pilih define di sini. Saya pilih taper zodiac, taper I. Nah, F1 di sini adalah ketinggian pada star. Ya, jadi karena saya bikin taper, jadi WF 350 saya asumsikan dulu F1 ini adalah 0,7 ya, bukan lipatnya ya. Lalu F2 nya adalah ketebalan Raptor 350 711 ya. Jadi F2 7 0,007. Lalu F3 nya yang ini berarti paling ujung 0,35 ketinggian paling ujung. Lalu F4 di sini yaitu 175. Lalu F5 di sini adalah 11 ya, ini 0,11. Lalu F6 yaitu 175 dan F7 11 mili. Oke, di sini steel, kita add close. Lalu kita masukkan ke taper yang ini. Ya, kita assign. Coba kita lihat. Jadi seperti ini. Oke. Sebagai horns. Ini fungsinya sebagai horns yang untuk menambah kemampuan menahan momen. Kita akses run. Apakah cukup membantu? Dan oke, lumayan ya. Jadi sudah cukup membantu ya. Jadi semuanya menjadi aman. Nanti kita cek kembali apakah bisa kita perkecil atau tidak. Nah, sekarang poinnya adalah kita akan membuat kanopi di sini. Yang perlu diperhatikan adalah ini adalah di sini ada kanopi. Nah, sementara di bawahnya tidak ada kolom. Ya, bagaimana ceritanya? Dan sementara di sini harus ada cladding. Di sini tidak ada kolom. Ya, tidak ada kolom beton juga segala macam penahannya, sehingga kanopi ini harus ditahan oleh sebuah beam yang panjang sepanjang 18 meter. Ya. Jadi di sini saya bikin kanopi dengan ketinggian dari sini ke sini adalah 5 meter ya. Dari sini ke sini 5 meter. Jadi coba saya masukin sebuah titik di sini. Karena ini 2 meter, berarti saya akan masukin di sini 3 meter lagi ya. Saya insert knot, saya pilih 3 di sini. Oke. Jadi ini, jadi di sini ada kanopi. Oke, ini kita bagi 2 aja ya. Insert, maaf saya masukin 2 buah poin ya, seperti ini. Lalu titik ini saya copy ke arah sumber Z 4 meter. Oke, nah ini dia, saya tarik garis dari sini ke sini. Cuman kanopi ini kan harus miring ya, ini kan tidak miring, ini dia. Jadi coba ini saya mundurin, saya turunkan saja ke bawah, move min Y. Saya coba min 0,5 ya, kita asumsikan saja ya, miring seperti ini. Kalau kurang miring kita move lagi ke bawah ya, min 0,5. Oke, seperti ini ya. Oke, kalau kurang tinggi ya, kurang tinggi, coba kita move lagi. Ini saya move 1 ya, coba arah sumbernya 1.
jadi sudah agak tinggian. Ya, seperti ini. Nah, ini adapter ini saya akan beri profil WF 250 misalkan. Japanese WF 250. Ini add harus satu resepsi. Oke, lalu kanopi ini ya. Kalau ini sih sudah ditahan oleh kolom ya, sudah ketahuan ya. Dia nanti nempel ke kolom. Ya, sekarang yang dua ini dia pasti ditahan oleh beam ini. Tentu beam ini harus gede ya. Oke, coba kita gunakan WF atau WB. Ya, saya gunakan Japanese. Saya pakai WB 46 besar. Nah, saya anggap misalnya, atau jangan WB ya, masih hot roll ya, yaitu 588-300 1220 yang ada di pasaran. Kita masukin, kita assign di sini. Oke. Lalu kita coba load, kita masukin di sini SB nya, assign to view, lalu design, kita pilih check code nya. Nah, ini kita aplikasikan sign. Oke, lalu kita masukin loadnya. Oke, setback sudah. Atap kita masukin di sini karena ini adalah 6 meter, 6 meter semua. Ya, atap kan tadi 17 kali 6 104 ya. Jadi saya masukin lagi di sini add 104 member min 104. Saya add di sini. Sign ya. Lalu saya beri beban hidupnya juga. Beban hidupnya adalah 20 ya. Maka dikali 6 120. Saya add di sini. Memberload min 120 ya, pilih GY add ya, lalu kita aplikasikan. Oke, sign. Oke, sekarang kita coba run, analisis run. Oke, dan no error, no warning ya. Kita lihat apakah beam itu aman. Nah, lihat ini dia posisinya sangat jauh ya, ini seperti ini. Oke. Oke. Wow, perhatikan. Kita lihat defleksinya, ini jauh. Ya, dari segi kombinasi, dari segi beban, kekuatan bawah ini masih sanggup ya. Yang 588. Oke. Namun gara-gara tadi turun ya seperti ini, jadi angka baiknya ya, kita akan beri kolom di sini. Ya, caranya titik ini saya copy. Ya, saya repeat, saya copy ke atas sejauh 6 meter. Ya, saya pilih Y ya. Oke. Ya. Lalu saya klik ini, ini sudah ada titik, ini sebagai titik bantu aja. Oke, lalu saya intersect ya, geometri intersect, saya pilih 0,1 di sini toleransinya. Jadi nah ini jadi terpotong ya, jadi saya edit aja langsung. Oke. Nah, kolom ini berfungsi nanti sebagai pengikat cladding ya, pengikat cladding karena memang di sini ada cladding ya. Nah, ini ada cladding ya, jadi butuh kolom sebagai cladding dan juga sebagai kita akan beri di sini seperti apa ya, pipa ya, bracingnya di sini diagonal. Jadi saya coba masukin, ini adalah 4, sekian, jadi saya coba bikin 3 ya.
saya beri titik 3, insert node 3 meter dari sini ke sini. Oke, lalu ini tingginya adalah 4,3. Oke, sebelumnya kita masukin dulu yang namanya materialnya. Saya coba pakai, karena dia hanya untuk grading saja. Maaf teman-teman, ini komputer laptopnya udah agak lelet. Pilih Japanese, saya pilih tube ya. Saya pilih tube 130,2. Saya close. Saya assign. Jadi ceritanya kolom ini minta tolong atau menumpuk ke batang ini. Jadi batang ini adalah satu kesatuan ya, satu kesatuan. Jadi ceritanya begitu, batang ini satu kesatuan, bukan batang ini yang minta tolong ke kolom ini untuk dipegang, bukan, tapi yang ada malah kolom ini minta tolong ke batang ini sebagai tumpuan dia. Dengan kata lain, kolom ini tidak akan menerima momen dari batang ini, jadi kita harus rilis. Oke, beam di sini saya pilih start, saya rilis, add beam lagi, saya pilih N, saya rilis di sini MY MZ nya ya. Lalu kita pilih batang ini, assign, demikian juga yang start, assign. Oke, ini tadi sudah kita kasih titik ya. Sekarang yang ini 4 meter 4,3, coba saya masukin titik 3,3 kali ya. Saya insert node 3,3 meter. Ini maksud saya akan beri dari sini ke sini seperti bracing gitu ya, sebagai batang tension. Oke, saya kasih profil pipa. Jadi ini saya kasih profil pipa. Section, Japanese, saya pilih pipe. Kita pakai pipa yang umum dipakai, misalnya 89.1 tebal 3,2. Saya add ya. Saya assign. Oke, di sini pun demikian sama ya. Jadi karena ini 3,3, ini berapa? 3 meter ya. Jadi nggak cukup. Jadi biar sama ini coba saya turunin. Nah, saya move ini 3 meter. Ya, saya move 0,8. Oke, jadi tingginya adalah 2,5. Oke, jadi ini saya copy aja ke sini 2,5 sejauh 6 Z min 6. Oke, kita copy, lalu ini saya kopikan ke arah sumbu X 6. Oke, dan ya. Nah, coba kita lihat. Load, save wake-nya, lalu kita cari desain di sini, cek code-nya, kita cek code-kan semua. Ini ya, kita assign. Oke, sekarang coba kita analisis run. Oke, dan lihat. Oke, jadi seperti ini. Ya, ini coba kita double klik, ini yang pipa. Nah, ini hasilnya. Oke, dia mengalami momen ya di sini. Jadi kita nggak mau pipa ini mengalami momen di sini. Jadi kita harus beri spek truss. Jadi batang ini murni hanya terima aksial saja. Jadi kita pilih beam, kita pilih truss di sini, saya add. Oke, kita assign. Oke, pun demikian yang ini. Jadi kita mungkin nggak ingin bahwa kolom ini menerima momen sambungannya, jointingnya, karena ini adalah hanya tube aja ya, nggak bisa nahan momen. Jadi kita rilis saja. Ini sudah ada rilisan.
kita masukin aja. Ini ya, saya assign. Demikian saya assign. Coba kita assist run. Oke, ini satu warning ya. Wow, kita lihat. Wow, jauh lompat. Kita lihat di sini warningnya apa? Instability join 41 MX. Itu pasti mungkin di peletakan. Kita coba select by list node 41. Di sini ya ternyata. Nah, kenapa bisa lompat begitu? Karena ini semua sendi tidak ada yang nahan, ya. Kita coba kasih bracing di sini, ya. Oke. Lalu kita kasih profil siku. Japanese, saya pilih angle di sini. Saya pilih siku 100 kali 10, saya add ya. Oke, assign, lalu saya kasih spec, trust juga. Oke, lalu ini saya copy ke belakang. Nah, ke arah sumbu Z sejauh minus 14. Kita coba apakah itu membantu. Desain, check code. Assign ya, lalu kita pilih lognya DSW send to view. Coba kita analisis run. Oke, no error, no warning sekarang. Dan oke, nah sekarang sudah aman, tidak langsung lompat ya. Oke, nah sekarang ini sudah aman. Utamanya yang tidak aman itu adalah bracing ini. Ini nanti ya bisa kita perbesar lagi profilnya. Oke, teman-teman, semoga desain ini bisa menjadi referensi ya. Untuk selanjutnya kita akan buat bagaimana dengan cara Cremona. Jadi sebenarnya pada desain ini dia menggunakan truss system ya. Kita akan lanjut dengan truss system seperti ini. Jadi bagaimana sistemnya pada Stapro ya, kita akan coba lanjut di video berikutnya. Semoga video ini bisa menjadi referensi buat teman-teman. Sekian dan terima kasih.